Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian, kita awali sama-sama dengan berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Semoga bertambah mahabbah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. يا Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Salam rindu untukmu ya Rasulullah. Assalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Terimalah kami menjadi umatmu ya Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat salam rindu kami kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sandingkan kami, sandingkan seluruh keluarga kami, sandingkan ayah ibu kami kelak di akhiratmu, bisa bersanding dengan Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan orang-orang yang kau kasih. Rabbana taqabbal mahabbatana ila rasulikal karim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Semoga hadir kita di majelis ini akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, seperti biasanya kajian saya adalah tadabbur Al-Quran, yaitu renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan membahas satu tema, andai Ramadan ini adalah terakhirku. Mudah-mudahan cuma andai saja, ya. Semoga cuma andai. Mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga kita bertemu dengan Ramadan seterusnya sampai hari kiamat. Ada yang amin tadi ya? Ada yang amin sampai hari kiamat, Pak, ya? Tadi ada yang mengaminkan kan? Ya sudah, nggak apa-apa ya. Jadi nanti bapak ibu hidup sendirian, nggak ada yang lainnya. Kita tidak bisa memastikan kapan kita ada di dunia ini dan kapan kita meninggalkan dunia ini. Ya. Yang memastikan kita ada di dunia bukan kita, Pak. Yang memastikan kita hidup di dunia ini Allah. Ini kemauan Allah. Jadi kita hidup ini bukan mau-maunya kita. Ya, maka jangan ngotot, Pak. Karena hidup ini hakikatnya adalah mengikuti apa yang dimaui oleh Allah. Nggak bisa kita paksa Allah untuk mengikuti kemauan kita. Kalau maunya kita kan nggak usah ada pandemi lah, ngapain gitu. Ya, itu maunya kita. Kalau perlu apa? Nggak ada yang sakit, sehat semuanya. Maunya kita itu, Pak. Tapi kita nggak bisa memaksa Allah. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Ya, kita ini hanya jalani saja. Jadi kita ini hanya apa? Menjalani. Menjalani apa? Menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sampai kapan? Nah, ini kita suka tanya begitu tuh. Sampai kapan kalau kayak begini? Jangan ada pertanyaan itu, Pak. Ya, kalau orang itu beriman kepada Allah, dia nggak akan mendikte, dia tidak akan mempersoalkan itu. Sampai kapan saya hidup begini? Ya, sampai Allah yang nanti akan merubah ketetapannya sendiri. Jalani aja hidup. Jadi tidak perlu kita harus mempertanyakan sampai kapan, ya. Biarkan Allah yang menetapkan, biarkan Allah yang nanti akan merubahnya. Ya. Di surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yusbit wallahu indahu ummul kitab. Yamhullah, Allah yang berhak merubah, dan Allah wa yusabbit, Allah yang berhak menetapkan. Ya. Jadi ketetapan kita hidup di dunia bukan maunya kita, dan ketetapan kita meninggalkan dunia ini juga bukan rencana, bukan maunya kita juga. Semuanya ini mengikuti apa yang dimaui oleh
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Ramadan ini Ramadan terakhir? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Walaupun Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Kata Imam Al-Ghazali, Pak, kalau ibadah kita ini mau maksimal, ya. Ibadah kita mau maksimal, apapun ibadahnya, bukan hanya puasa. Maka anggaplah setiap kita melakukan ibadah, anggaplah itu ibadah yang terakhir dalam hidup kita. Pasti maksimal ibadah itu. Seperti kita sholat subuh tadi. Saat sholat subuh tadi kita merasakan jangan-jangan setelah subuh ini malaikat Israel mencabut nyawa saya. Ya, kira-kira sholat kita gimana tadi, Pak? Pasti super sholat kita. Pasti maksimal. Ya. Kalau kita merasakan sholat subuh ini adalah sholat yang terakhir, setelah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, seolah-olah malaikat Israel sudah ada sebelah kita. Saya yakin sholat yang tadi kita lakukan, Pak, akan khusyuk. Ya. Dan itu anjuran. Jadi walaupun ini bukan sholat yang terakhir, tapi anggap jangan-jangan ini yang terakhir. Begitu Bapak Ibu bersedekah, jangan-jangan ini sedekah saya yang terakhir. Pasti sedekah kita akan menjadi sedekah yang terbaik. Ya. Kalau kita pergi haji, jangan-jangan haji ini yang terakhir. Pasti haji kita nggak main-main. Maka anggaplah, Pak, puasa tahun ini adalah puasa yang terakhir dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sholat tarawih di masjid ini sholat yang terakhir, sholat tarawih kita. Jangan-jangan setelah terus Ramadan ini kita sudah nggak bisa sholat di masjid ini, tapi disolatkan. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45-46. Kalau mau sholat khusyuk, Pak, ternyata ciri-ciri sholat khusyuk itu fikiran, hati yang selalu connect dengan Allah, nyambung ke Allah. Jadi bukan fisiknya di mana, hatinya kemana, bukan. Hatinya selalu nyambung dengan Allah. Kalau kita buka di Al-Baqarah 45-46, tanda-tanda sholat yang khusyuk, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali untuk orang yang khusyuk. Siapa orang yang sholat khusyuk itu? Nih lihat, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang ketika sholat dia merasa diawasi Allah. Orang kalau bekerja diawasi sama atasannya, Pak. Main-main nggak kerjaan? Ya. Kalau orang bekerja, jangankan diawasi sama atasan, diawasi sama CCTV saja. Serius kita. Karena merasa kita diawasi. Maka ketika sholat itu mau khusyuk, rasakan bahwa sholat kita itu dilihat oleh Allah. Kalau kita nggak melihat Allah, maka yakini Allah melihat kita. Itulah yang disebut dengan ihsan, ya. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kalau kita menyembah Allah, rasakan Allah melihat kita. Kalau kita melihat Allah, kalau kita nggak melihat Allah, rasakan Allah lah yang melihat kita. Ini ciri sholat khusyuk yang pertama, ya. Jadi sholat khusyuk itu tidak dilihat dari makna fisik, Pak. Wah, si Anu sholatnya khusyuk. Dari mana itu? Sujudnya 4 jam tahu. Ya. Sholatnya sambil nangis-nangis. Itu berarti sholat khusyuk. Padahal nangis karena mikirin utang gitu, ya. Bukan karena khusyuk. Ya. Yang kedua apa? Tanda orang yang sholatnya khusyuk. Nah itu, wa annahum ilaihi raji'un. Ingat kematian. Jadi seolah-olah sholat yang dilakukan adalah sholat yang terakhir. Ya, maka ini kita buat pelatihan ke puasa, Pak. Ya,
Kita jadikan pelatihan ke puasa kita tahun ini. Jangan-jangan ini puasa yang terakhir dalam hidup kita. Ya. Sudah berapa banyak puasa-puasa tahun lalu, Pak? Ada orang yang masih ada di masjid ini, sekarang sudah nggak ada. Jangan-jangan tahun lalu, tahun yang akan datang kita. Ya. Sudah berapa banyak Ramadan tahun lalu, keluarga-keluarga kita masih sempurna, masih lengkap. Ramadan tahun ini sudah berkurang. Jangan-jangan yang akan datang kitalah yang berkurang. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri Ramadan yang terakhir, Rasulullah itu menangis, Pak. Kan biasanya kalau umatnya mengakhiri Ramadan, di akhir-akhir Ramadan itu pasti senang, ya, bergembira. Tapi tidak seperti Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki akhir-akhir Ramadan, Rasulullah itu menangis. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima bakaita bakaan syadida?" Kenapa engkau menangis dengan tangisan yang dahsyat tadi? Maka Nabi menjawab, "Aku sedih karena aku sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Ramadan yang penuh kemuliaan. Sebentar lagi aku mau ditinggalkan Ramadan yang penuh ampunan. Dan apakah aku bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang?" Dan ternyata firasat Rasulullah itu benar, Pak. Dan ternyata betul, Ramadan yang berikutnya Rasul sudah kembali kepada Allah. Ya, ada nggak firasat itu, Pak? Ada nggak perasaan-perasaan seperti itu? Ya. Padahal andai Rasulullah tidak ketemu dengan Ramadan yang akan datang, nggak ngapa-ngapain lah Rasulullah. Tanpa ketemu Ramadan yang akan datang, Rasulullah udah pasti masuk surga, Pak. Lah kita aja boro-boro jaminan masuk surga, emperannya surga aja belum ada kita. Terus nggak ada kesedihan sama sekali, nggak ada perhatian terhadap Ramadan yang datang sebentar lagi. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, agar puasa kita lebih berkualitas, lebih bermakna daripada puasa-puasa sebelumnya, Pak. Tadi ya, kiat pertama, coba kita latihan tadi. Ya, kita merasa ini jangan-jangan Ramadan terakhir. Itu efeknya akan kemana-mana, Pak. Nggak cuma puasanya aja yang baik itu, sama keluarga tambah sayang. Kalau suami terhadap istrinya akan tambah sayang, karena dia tahu ini jangan-jangan terakhir aku membersamai mereka. Efeknya akan membawa pengaruh yang baik, bukan hanya dalam puasa, dalam kehidupan kita. Ya, ke masjid pun kita akan semangat gitu. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jangan kita puasa terjebak dalam istilah seremonial saja. Apa seremonial itu, Pak? Ya, puasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu kenapa puasa Ramadan? Kan wajib, Pak Ustadz. Saya orang Islam nih. Orang Islam itu wajib puasa. Ya, ini seremonial nih, Pak. Atau ditanya, kenapa Bapak Ibu puasa? Kan bulannya puasa, Pak Ustaz. Nanti lama-lama juga begitu. Kenapa sekarang kok tumben ke masjid? Kan bulan puasa. Kok rajin baca Quran, khatam sampai 3 kali? Kan bulan puasa. Kok rajin sedekah? Kan bulan puasa. Selesai puasa, selesai semuanya. Kalau puasa kita itu hanya sebatas seremonial. Kalau puasa kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Begitu selesai puasa, puas. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah selesai puasa saya. Kayaknya udah pantas deh aku masuk surga, Pak Ustadz. Ya, ini tanda-tanda puasa yang enggak makbul, Pak. Ya, ini tanda-tanda puasa
yang hanya puasa sebatas fisik, hanya nggak makan, hanya nggak minum. Kalau puasa itu hanya nggak makan, nggak minum, apa yang kita banggain, Pak? Kita bangga nih, oh aku kuat loh, bisa tahan, nggak makan, nggak minum, nggak sahur lagi. Ya, kalau hanya sekedar nggak makan, nggak minum, cuma setengah hari, Pak, cemen itu. Apa? Cemen. Kalah kita sama puasanya ayam. Ayam itu kalau lagi mengengkrami telurnya, ayam betina ya, dia mau menetaskan telurnya, itu berhari-hari nggak makan, Pak. Lihat ayam betina tuh kalau mau menetaskan telur itu, dia mengengkrami telurnya berhari-hari. Jangan coba-coba kita nawari makan di depannya, dipatok kita, Pak. Nggak akan makan itu ayam, karena dia lagi tirakat, dia lagi puasa, dan dia kepengen merubah telur menjadi anak ayam. Dan akhirnya apa, Pak? Ada hasilnya, berubahlah telur menjadi anak ayam. Kalau ayam yang puasa bisa merubah telur menjadi anak, terus setelah puasa apa yang kita rubah, Pak? Berat badan. Ya. Jadi kalau hanya sekedar kita nggak makan, nggak minum, kalah kita sama ayam. Ya. Kalah kita sama ular. Ular itu berminggu-minggu, Pak. Kalau ular itu mau merubah kulitnya, melungsungi itu, dia akan cari tempat yang sepi, Pak. Dia masuk ke sebuah lubang, berminggu-minggu dia nggak makan, dan ada hasilnya. Maka berubahlah kulitnya, meremajakan kulit. Jadi kalau ular dia nggak makan, dia nggak minum, ya saya anggap itu puasa, Pak. Cuma nggak ada niatnya, nawaitu somahuddin saja. Ya, kalau ular nggak makan, nggak minum, bisa merubah. Lalu apa yang kita rubah dari puasa kita? Kalau sebelum dan setelah puasa sama saja, nggak ada perubahan, Pak. Apa yang kita banggakan puasa kita di hadapan Allah? Ya, nah ini menjadi catatan-catatan kita, Pak, untuk membekali puasa Ramadan nanti. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang berpuasa tak dapat apa-apa. Kenapa? Karena puasanya hanya seremonial tadi. Ya. Hanya terjebak dalam urusan-urusan kewajiban saja. Maka Bapak Ibu, saya lebih setuju kalau ada orang bertanya, kenapa sih Bapak Ibu berpuasa di Ramadan? Jawabannya itu Al-Baqarah 183. Kenapa saya berpuasa? Karena saya kepingin la'allakum tattaqun. Saya kepingin jadi orang lebih baik, Pak Ustaz. Ya, jadi targetnya jelas gitu loh, Pak. Ada perubahan kan? Ini kan banyak orang ditanya kenapa berpuasa, kenapa rajin ke masjid saat puasa. Ya, jawabannya kadang jawaban normatif. Ya, saya rajin ke masjid. Puasa Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Bulan Ramadan itu surga dibuka oleh Allah, neraka ditutup. Makanya saya semangat beribadah Ramadan. Kalau hanya sebatas itu, ibadah kita nggak akan bisa bertahan lama. Makanya lihat nanti saat Ramadan masjid rame, selesai Ramadan sepi lagi. Ya, karena ibadahnya apa? Hanya mengejar pahala. Emang nggak boleh, Pak Ustadz, kalau ibadah itu mencari pahala? Bukan nggak boleh. Ya, sebaiknya pahala itu kita jadikan motivasi saja, semangat. Ya, untuk merangsang. Merangsang itu kan di awal. Jangan seterusnya mau dirangsang melulu itu. Jadi anggaplah surga neraka itu insentif. Kalau orang bekerja itu bonus. Ya, jadikan surga pahala itu penyemangat, jangan jadi tujuan, Pak. Karena kalau tujuan kita hanya mengejar pahala, akhirnya ibadahnya hitung-hitungan. Ya kayak begitu tadi, Ramadan rajin ke masjid. Ini pahalanya gede nih. 10 hari terakhir itikaf. Ini ada Lailatul Qadar nih. Pertanyaannya, kenapa kita rajin ibadah nunggu Ramadan? Apakah Allah hanya ada di Ramadan?
Itu harus kita jadikan perenungan, Pak. Apakah pahalanya ada di Ramadan? Seolah-olah selesai Ramadan nggak ada Allah lagi, nggak ada pahala lagi. Ya. Jadi jangan sampai ibadah itu transaksional. Nanti kalau transaksional akhirnya hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan akhirnya kayak kita berdagang. Kalau berdagang di pasar tuh lagi untung, Pak, semangat dia. Tapi begitu untungnya kecil, malas. Masa ibadah seperti itu, Pak? Ya. Jadi kalau ibadah itu kepengen istiqomah, kepengen langgeng, ya, kepengen bertahan lama, maka jangan ibadah itu hanya sekedar untuk mengejar pahala. Pahala surga itu urusan Allah, Pak. Ya. Pahala surga itu urusan Allah. Urusan kita adalah bagaimana saat kita beribadah harus membawa perubahan. Itu tugas kita. Ya. Bagaimana ibadah itu bisa membawa perbaikan diri. Nilai puasa kita bukan dilihat saat berpuasanya, tapi nilai puasa kita akan dilihat sebelum dan setelahnya. Ya. Sebelumnya males ngaji, setelah puasa malah tambah malas. Ya, ya berarti puasanya puasa fisik tadi, Pak. Hanya nggak makan, nggak minum. Ya. Sebelum puasa masih senang berbuat dosa. Setelah puasa sama juga. Ya. Berarti puasanya belum la'allakum tattaqun. Tolong diingat ya. Jadi kalau kita ditanya atau kita niatkan, ya Allah, kenapa saya berpuasa? Karena saya kepingin jadi orang lebih baik, ya Allah. Targetnya jelas, Pak. Kalau seorang suami berpuasa, harusnya ya, efek dari puasa itu menjadikan suami tambah sayang sama istri. Harusnya ke sana efeknya. Ini puasa nggak puasa tetap aja pelitnya 6.000 setan. Setuju, Bu? Nah, ibu-ibu nggak berani karena ada suaminya di depan. Ya. Kalau seorang istri dia sudah berpuasa, harusnya efek puasanya istri menjadikan istri tambah taat sama suaminya. Ya, ini istri puasa, ngaji rajin, juteknya tetap masih utuh. Ya. Jadi yang ngaji jangan-jangan baru fisiknya itu, hatinya ketinggalan di rumah. Ya, sebelum ngaji seneng apa, Bu? Ya, gosip. Yang suka gosip siapa? Bapak-bapak. Ibu-ibu suka nonton bola biasa. Sebelum ngaji senang ngegosip, setelah ngaji sama saja. Terus apa perubahannya? Jadi target puasa yang kita lakukan tahun ini nih perubahan. Ingat ayam sama ingat apa tadi? Nah, udah itu. Jadi makhluk gitu. Kalau ayam saja bisa ngerubah, ya, masuk kita nggak bisa ngerubah, Pak. Ya. Saat Ramadan rajin ke masjid. Bahkan saking rajin ke masjid gak cuma orangnya, sajadah pun rajin ke masjid juga. Bahkan belum orangnya datang sajadah udah ditaruh-taruh itu di depan. Ya. Tapi sampai selesai tarawih kok nggak datang orangnya. Ya, yang berarti yang masuk surga insya Allah sajadah. Ya. Di saat Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesai. Kan ada kan, Pak, orang yang nongolnya ke masjid musiman, tapi nggak ada di sini. Ini kadang sekarang udah mulai datang orangnya ini. Kalau deket Ramadan gitu. Ya, ini di masjid, bukan di sini, Pak, di Jerman, di Jerman. Ya. Jadi musiman saat Ramadan ada di masjid, Pak. Selesai Ramadan selesai semuanya. Ya, jadi harus dirubah pola pikir kita, Pak. Puasa itu bukan untuk puasa, baik itu bukan untuk selama bulan puasa, baik itu seterusnya. Ya. Terus tanyakan ke diri kita. Coba tanyakan ke diri kita. Diri, kenapa kamu rajin ke masjid nunggu Ramadan sih? Emang Allah cuma di Ramadan gituin, Pak? Ya. Allah ada kapan saja. Pahala surga itu yang ngasih Allah.
Maka jangan sibuk ngejar surganya, jangan sibuk ngejar pahalanya, kejar Allahnya. Dan kalau kita ngejar Allah, pasti nggak hitung-hitungan, karena Allah ada terus, Pak. Nggak cuma di Ramadan. Ya. Nah, jadi mulai kita rubahlah mindset kita. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa bukan pada puasa. Berarti puasa bukan untuk puasa, tapi puasa untuk takwa. Ya, maka di situ ayatnya apa? La'allakum tattaqun. Ya. Lalu apa sih indikator takwa itu? Nah, kita bisa lihat di surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian betul-betul bertakwa. Nih Pak, kenapa sih tujuan puasa untuk takwa? Ini hasilnya Pak. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan furqan. Apa itu furqan Pak? Ya, al-farqu bainal haq wal batil. Furqan itu pemisah antara yang hak dan yang batil. Atau kalau mau pakai bahasa sederhana, furqan itu penjagaan Allah kepada hamba yang dicintainya. Sehingga Allah tuh nggak rela Pak kalau hamba itu terjerumus dalam perbuatan dosa. Jadi yang jagain Allah itu. Ya. Kan ada kan orang yang seperti itu Pak. Yang lain pada terjerumus pada perbuatan dosa, dia selamat tuh. Itu namanya furqan. Furqan itu hasil dari takwa kita. Ya. Saya ingat kisah Umar bin Khattab, sahabat Nabi Umar bin Khattab yang mendapat julukan Al-Faruq. Al-Faruq itu akar katanya sama dengan furqan itu Pak. Al-Faruq. Ya. Ada satu kisah yang terjadi kepada diri Sayyidina Umar bin Khattab itu. Beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Saat beliau menjadi khalifah, kalau sekarang presiden lah ya, beliau itu selalu membiasakan setiap pagi hari Pak, sarapannya bukan roti, bukan lemper gitu. Sarapan beliau itu setiap pagi adalah 1 gelas susu onta selalu. Dan itu ternyata kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya, fa inna finnaqah fihi dawa. Fa inna finnaqah fiha dawa. Sesungguhnya di dalam onta itu ada berbagai macam pengobatan. Termasuk susu onta itu baik Pak buat kesehatan. Nah, pagi hari Sayyidina Umar Pak meminum susu onta itu yang sudah disediakan oleh pembantu istananya. Diminum. Begitu sudah sampai perut langsung mual Pak, muntah. Masih ada sisa kan di gelasnya itu, diminum lagi sampai perutnya mual, muntah lagi. Jadi 1 gelas keluar semuanya. Maka spontanitas Umar bin Khattab itu langsung memanggil pembantu istananya. Ta'al, halumni, fulan, sini kamu. Ada apa tuan? Kata pembantu istananya. Ini susu onta kamu ambil dari mana? Tiba-tiba ada pertanyaan itu. Dari siapa pertanyaan itu Pak? Ya, kok pertanyaannya itu dari mana ini susu kamu ambil? Akhirnya pembantu istananya gemeteran. Dalam hatinya, kok tahu ya? Ya, Tuan, mohon maaf Tuan, stok di istana habis Tuan susu onta. Aku lupa belum belanja ke Giant. Ya, belum ada Giant kan? Terus pagi-pagi aku langsung lari ke pemerasan susu onta yang dikelola oleh negara.
Kalau sekarang berarti BUMN itu loh. Aku ambil dari sana 1 gelas Tuhan. Langsung Umar bertanya lagi, kamu tahu itu milik siapa? Dan kamu harus izin sama siapa? Itu bukan milik aku, itu milik rakyat. Kenapa main comot aja? Kamu tahu nggak kenapa 1 gelas yang sudah aku minum sampai perut kemudian keluar lagi? Karena Allah mengharamkan sesuatu yang bukan milikku masuk ke dalam perutku. Subhan, 1 gelas Pak itu. Ya, gimana kalau kita mengambil hak orang yang sudah bukanlah hanya 1 gelas itu, yang kita buat beli makanan. Ya. Nah, pertanyaannya, kok tahu Umar ya? Siapa yang ngasih tahu itu Pak? Tiba-tiba pertanyaannya, dari mana nih susu onta? Saat itu mulutnya Sayyidina Umar dipinjam oleh Allah. Allah lah yang memberitahu. Dan itu Furqan. Allah nggak rela kalau hamba-hamba yang dicintai oleh Allah sampai terjerumus dalam perbuatan haram ini. Makanya hati-hati Pak, kalau ada orang berbuat haram sampai sekarang tidak ada yang tahu, jangan-jangan Allah membiarkan kita. Allah nggak peduli lagi sama kita. Ya, maka kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, beliau mengatakan lebih baik orang yang berdosa ketahuan dosanya lalu dia memperbaikinya daripada orang yang merasa dirinya baik sebetulnya hatinya sudah penuh dengan dosa. Ya, kita kalau lihat orang koruptor ketangkep gimana Pak? Kita hakimi dia, syukurin, makan tuh duit rakyat. Padahal bisa jadi koruptor yang ketangkep sama KPK itu cara Allah untuk mengingatkan supaya menjadi orang lebih baik. Kita yang tidak ketahuan, jangan-jangan Allah nggak peduli lagi sama kita. Allah nggak ngurusin, terserah, silahkan nikmati itu. Tapi kata Allah, ingat, akhirat ada hukum yang abadi. Ya, nah, kalau orang-orang ahli tasawuf, Pak, ya, dia tidak pernah melihat aib kepada orang lain. Setiap ada kesalahan yang terjadi pada orang lain, dia selalu menyadari kalau sekarang dia yang berbuat salah, siapa tahu besok adalah saya. Maka orang-orang yang hatinya itu bening Pak, dia tidak mudah untuk menjelek-jelekkan orang lain. Ya, karena dia nggak tahu siapa dirinya. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah merasa lebih bersih dari orang lain, karena sejatinya yang tahu siapa diri kita hanya Allah, bukan kita. Kita aja nggak tahu siapa diri kita. Kalau saya ditanya nih, Pak Ustadz orang baik apa enggak? Kalau saya jawab, iyalah saya orang baik, Ustadz, sombong saya. Dari mana saya tahu saya orang baik? Apa gara-gara Ustadz? Ya, kita ini semuanya Pak baru mengaku-ngaku jadi orang baik. Saya kalau sekarang ngomong nih, saya orang baik, itu pengakuan Pak. Ngaku boleh kan? Tapi apakah kebaikan saya sudah diakui sama Allah? Belum tahu. Kalau saya aja nggak tahu siapa diri saya, mana mungkin saya mudah jelek-jelekin orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang tukang nilai orang-orang itu Pak, itu berarti dia telah menjadi Tuhan buat orang itu. Hak nilai itu haknya Tuhan. Kok kita ikut-ikutan gitu? Ya. Atau kalau ada orang merasa lebih baik dari orang lain, ya dia menjadi Tuhan buat dirinya juga. Ya. Sementara kita sudah sepakat la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lah hari itu kita jadi Allah sebetulnya, karena kita tukang nilai itu. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, persiapkan Pak hati kita menjelang Ramadan ini, kita beresin. Ya.
Biar puasa kita tidak hanya sebatas puasa fisik, tapi hati kita pun ikut berpuasa. Karena hatilah yang akan membawa perubahan, bukan fisik kita. Ya, jamaah sekalian, tengok ya kisah Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Makanya saya terus berpikir ya, oh pantes. Makanya kenapa Rasul pernah mengatakan bahwa ada 11 sahabat Nabi yang mustaqotun ilal jannah, yang dirindukan oleh surga. Salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bukan Sayyidina Umar yang kepingin masuk surga, tetapi surga yang rindu kepingin dimasukinya. Luar biasa Pak. Kita kan kepingin masuk surga kan. Kalau sama Umar, sama Sayyidina Umar Pak, surganya yang rindu untuk dimasukin sahabat Umar. Kenapa? Salah satunya tadi amalannya itu Pak, menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini para pejabat ya, harusnya ingat kisah Sayyidina Umar bin Khattab itu. Ya, cuma 1 gelas loh Pak itu. Berapa nilainya sih? Ya. Berapa banyak yang harusnya itu aset-aset negara, plat merah, tapi difungsikan untuk mencukupi kebutuhannya. Sabtu Minggu itu harusnya nggak ada mobil plat merah. Kita lihat Sabtu Minggu banyak itu berkeliaran itu. Ya, bensinnya dari mana itu? Itu fasilitas negara. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab Pak, selain dirindukan surga, dalam riwayat Sayyidina Umar itu kalau lewat di satu jalan yang pernah diinjek kakinya Umar bin Khattab itu nggak berani dilewati oleh setan. Ngeri kan setan itu. Jalan yang dilewati oleh Umar Pak, itu nggak bakal dilewati sama setan. Ya. Hari ini setan malah ngikut jalan-jalan sama kita. Ya. Dan Umar bin Khattab itu Pak, dulunya apakah seperti itu? Enggak. Dulunya ini mbahnya preman Pak. Ya, mana ada orang tua mengubur anaknya hidup-hidup. Umar itu Pak, sebelum masuk Islam, anaknya, anak kandungnya dikubur hidup-hidup karena dia malu punya anak perempuan. Saat zaman jahiliyah kan perempuan nggak ada harganya Pak. Orang tua tuh merasa aib kalau punya anak perempuan. Dan Umar itu mengubur anaknya hidup-hidup. Ada preman yang kayak begitu Pak? Nggak ada. Bunuh orang ya, ini anak kandungnya sebelum dapat hidayah. Maka nggak boleh kita itu menjas orang. Oh ini orang jelek, neraka, kafir, sesat. Nggak boleh. Loh, tapi kan memang dia jelek. Ya jelek sekarang, besok belum tentu. Allah itu tidak melihat Allah itu tidak melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat itu dari akhir kehidupan kita. Ini hidup kita masih berjalan, belum akhir Pak. Jadi kalau sekarang ini ada orang baik, kita nggak bisa mengatakan ini orang baik, nggak bisa, belum berakhir kok Pak. Hari ini ada orang yang senang berbuat dosa, terus kita bilang ahli neraka, belum. Orang hidupnya masih berjalan kok. Yang menentukan baik dan tidak baik ketika orang itu mengembuskan nafas terakhirnya. Itulah yang akan dinilai oleh Allah. Ya. Dulu di zaman Rasulullah ada tukang pemabuk Pak. Tukang mabuk. Biasanya kalau orang-orang tukang mabuk itu dosa-dosa lain itu pasti ngikutin tuh. Entah zina, judi, itu satu paket biasanya. Saat mau meninggal, ini orang taubat sama Allah, dapat hidayah. Nggak lama bertaubat meninggal Pak. Maka Rasulullah SAW diberi kabar oleh malaikat Jibril, wahai Rasul, ini umatmu termasuk ahlul jannah, termasuk ahli neraka. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya sama Jibril, ya Jibril, dosanya puluhan tahun, tobatnya baru kemarin. Lalu bagaimana dosa-dosa di masa lalunya itu?
Maka malaikat Jibril menjawab, Allah tidak pernah melihat masa lalu seseorang, yang Allah lihat akhir dari kehidupan seseorang. Ya. Kalau kita ingat kisah tadi, Pak, berani nggak kita mengatakan hari ini kita ngaku orang baik? Belum tentu. Ya. Hari ini bisa nggak kita mengatakan orang itu masuk neraka? Nggak bisa juga. Karena hidup masih berjalan. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita tahun ini lebih berkualitas dari puasa-puasa sebelumnya. Ya, ingat tadi Pak ya? Ingat tadi ya? Tujuan puasa bukan mengejar pahala. Tujuan puasa adalah untuk takwa. Takwa itu adalah perbaikan-perbaikan diri. Kalau saat Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan nggak ada istilah selesai ke masjid. Harus lebih baik. Kalau Ramadan kita rajin baca Quran, nggak ada istilah selesai Ramadan selesai baca Quran. Nanti kalau selesai Ramadan selesai kebaikannya, pertanyaannya di mana lebih baiknya? Kan tujuannya agar puasa lebih baik. Ya, semoga ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa